Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang pemuda yang kembali dibangkitkan dari kematiannya untuk menyelesaikan sebuah misi dari gurunya agar ia dapat menemukan titik terang akan kematian dan penderitaan yang dialami oleh semua penduduk desa. Ia adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Ya, di kegelapan malam inilah film pun dibuka. Di sebuah desa bernama Fufeng, kita diperlihatkan salah satu penduduk desa membunyikan lonceng dengan amat kerasnya. Di mana lonceng tersebut merupakan isyarat untuk menyuruh warga desa mematikan api ataupun alat penerang ketika memasuki malam hari. Dan benar saja, dalam waktu sekejap terlihat desa Fufeng menjadi gelap gulita dengan nuansa yang amat mencekamnya. Di dalam rumah, kita diperkenalkan sosok kakak beradik yang hidup dengan penuh kesengsaraan, sebab kedua orang tua serta semua keluarganya usai meninggal beberapa hari yang lalu. Ia bernama Chen dan Chun. Nampaknya Chun sang adik sedang sakit demam, efek pancaroba yang saat ini sudah tak karuan. Sang kakak yang tak tega melihat adiknya kedinginan, ia sengaja menghidupkan kompor api dengan menyuruhnya masuk ke dalam lemari agar tubuhnya dapat lebih hangat. Disinilah sang kakak juga berpesan untuk mematikan kompor api jika mendengar suara teriakan darinya, sebab menghidupkan ataupun menyalakan cahaya dapat mengundang sosok iblis kegelapan untuk hadir. Dan benar saja, dalam hitungan detik, seketika aura kegelapan pun muncul yang membuat Chen sang kakak lari ketakutan. Chen yang amat penasaran akan sosok wujud iblis tersebut, ia berusaha memberanikan mental untuk dapat melihatnya. Chen yang tak ingin melihat adiknya menjadi tumbal dan terbunuh, ia memilih untuk menghidupkan api sebagai pancingan agar iblis tersebut berbalik mengejar dirinya. Tentu nasib naas menimpa pada mereka, yang dalam waktu sekejap kedua kakak beradik pun tewas terbunuh akibat dari keganasan si iblis tersebut. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat penduduk desa Fufeng berkumpul mensedih melihat anak tunawisma mati terbunuh akibat kekejaman dan keganasan sosok iblis kegelapan yang terus-terusan meneror desanya. Di waktu yang bersamaan pula, datanglah sosok pemuda misterius berjubah hitam, berkalung rantai hadir di tengah-tengah mereka. Ia bernama Siolan, sosok iblis yang ditugaskan oleh gurunya untuk menangkap dan meringkus iblis kegelapan yang meresahkan dan meneror para penduduk desa Fufeng. Di sini Siolan nampak bingung melihat kedua mayat yang mati dalam kondisi mengering tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Disinilah salah satu pamong desa menjelaskan kronologis kematian kedua bocah di hadapan Siolan, di mana mereka telah berani melanggar sebuah pantangan dengan menghidupkan cahaya di waktu malam hari. Hal itulah yang membuat sosok iblis kegelapan hadir dan membunuh mereka dengan amat tragisnya. Mendengar akan ungkapan tersebut, Siolan yang penasaran, malam harinya ia memutuskan untuk berdiam diri sambil menghidupkan sebuah lilin sebagai pancingan agar sosok iblis yang ditakuti para penduduk desa Fufeng dapat ia jumpai. Dan benar saja, aksi Siolan pun berhasil menghadirkan sosok iblis kegelapan yang seketika menyerang dirinya. Sang iblis yang mengetahui bahwa pemuda di hadapannya bukanlah manusia biasa, ia memilih untuk pergi meninggalkannya. Tak berselang lama dari kepergian si iblis, Siolan dihampiri seorang pemuda misterius berjubah putih
yang bernama Master Zhu yang merupakan adik seperguruannya. Tentu kehadiran Master Zhu di desa Fufeng tak lain untuk ikut parti menyelidiki kasus akan kemunculan iblis kegelapan yang sedang meneror para penduduk desa. Siolan yang mengerti bahwa kemampuan teknik sang iblis tak bisa untuk dianggap remeh. Ia mengajak adik seperguruannya bekerja sama, menangkap dan membunuh sang iblis kegelapan agar para penduduk desa Fufeng dapat menjalani aktivitas kehidupannya secara normal. Nah, disinilah Siolan juga menunjukkan dua jasad yang sudah mengering di hadapan Master Zhu agar dirinya dapat menemukan dan memecahkan akan teka-teki kematian yang menimpanya. Dengan kemampuan teknik jurus sitar legendaris miliknya itulah Master Zhu mencoba masuk di alam dimensi lain agar dapat bertemu dan bertanya langsung dengan si korban akan kematian yang menimpa pada dirinya. Namun terlihat usaha yang ia lakukan hanyalah sia-sia sebab Master Zhu tak bisa menjumpai arwah dari si korban. Siolan yang merasa kasihan ia mengajak Master Zhu menguburkan jasad kedua bocah tersebut sebab mereka tak lagi mempunyai orang tua bahkan keluarga. Sesampainya di pemakaman, Siolan dan Master Zhu terkejut melihat kemunculan seorang yang mencurigakan, yang ternyata orang tersebut ialah penduduk desa Fufeng yang sedang mengirim doa untuk makam keluarga Qiao, di mana keluarga Qiao merupakan salah satu keluarga ternama di desa Fufeng, yang juga merupakan keluarga yang terkenal akan kerajinannya dalam membuat lentera yang amat indah. Tak hanya itu, sang nenek juga berceritakan kronologis kematian yang menimpa keluarga Qiao, di mana pada saat itu terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang amat mengerikan. Dari kebakaran tersebut, semua keluarga Qiao yang berjumlah 50 orang tewas terlahap kobaran api dalam waktu sekejap. Dari kejadian itulah, desa Fufeng yang awalnya hidup dengan penuh kedamaian dan ketentraman menjadi horor, bagaikan desa mati yang tak lagi dihuni oleh manusia. Disinilah sang nenek percaya jika sosok iblis kegelapan yang meneror penduduk desa Fufeng tak lain arwah dari keluarga Qiao. Mendengarkan akan perkataan dan penjelasan tersebut membuat Siolan dan Master Zhu sangat penasaran. Disinilah mereka akan mencari titik terang akan kebakaran hebat yang menimpa keluarga Qiao. Seusai menghancurkan dinding pelindung yang dibuat sang iblis, mereka kembali melanjutkan pelacakannya. Dengan penuh kehati-hatian inilah, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan seseorang misterius yang berlari dengan amat kencangnya. Tak ingin kehilangan jejak, Siolan dan Master Zhu berusaha untuk mengejarnya karena tak lagi bisa untuk kabur. Pada akhirnya, ia pun menyerah dan mohon ampunan di hadapan Siolan dan Master Zhu agar tak membunuh dirinya. Mendengarkan akan perkataan dan melihat tingkahnya yang sangat ketakutan, tentu membuat Siolan dan Master Zhu sangat kebingungan. Sebab pemuda yang berada di hadapannya mengalami trauma yang amat mendalam, di mana ia bernama Qiao Yi, yang merupakan putra kedua keluarga Qiao, yang berhasil selamat dari malapetaka yang menimpa semua keluarganya. Tentu trauma yang dialami Qiao Yi tak lain akibat ia disiksa secara terus-menerus dan dikurung oleh iblis kegelapan yang amat kejam. Di sini, ia juga berkata bahwa pelaku dari kematian semua keluarganya tak lain ialah ulah dari iblis jahanam tersebut. Siolan dan Master Zhu yang semakin penasaran akan jati diri iblis kegelapan, ia menyuruh Qiao Yi untuk menceritakan akan asal-usul sebab musabab atas semua keluarganya yang mati hangus terbakar. Nah, dari sinilah kita mundur setahun ke belakang. Terlihat pada tahun itu penduduk desa Fufeng awalnya hidup dengan aman dan sejahtera. Tak hanya para penduduk desa, terlihat keluarga Qiao juga merasakan hal yang sama, hidup dalam ketentraman. Namun tidak dengan Qiao Yi, di mana ia selalu dipandang sebelah mata oleh keluarganya, bahkan sering dihina dilecehkan sebab kemampuannya yang masih rendahan dalam membuat lentera. Sang kakak tiri yang tak tega melihat Qiao Yi diperlakukan sedemikian. Ia mencoba untuk selalu menyemangati agar Qiao Yi tetap giat dalam berlatih membuat lentera, di mana ia bernama Nonakin. Hingga pada suatu hari, seorang pemuda yang bernama Zaulin juga tiba-tiba datang menawarkan dirinya agar bisa diterima untuk bergabung bersama keluarga Qiao. Disinilah ia menunjukkan keahliannya dalam membuat lentera. Tentu hal tersebut membuat keluarga Qiao sangat terpukau dan takjub akan keahlian yang dimiliki Zaulin. Seusai diterima bergabung dengan keluarga Qiao, terlihat hubungan Zaulin bersama Nonakin semakin dekat, yang ternyata
mereka menyimpan sebuah benih-benih cinta dan perasaan antar berdua. Tak berselang lama malam harinya di saat Qiaoyi sedang melintas, tanpa sengaja ia melihat Zhao Lin yang sedang dibully dan direndahkan oleh ketiga seniornya. Sebab mereka tak suka jika Zhao Lin menjalin hubungan dengan Nona Qin. Zhao Lin yang tersurut emosi, ia sengaja mengeluarkan kekuatan sihir hitamnya untuk menyerang dan membunuh ketiga seniornya yang hendak pergi dari hadapannya. Tentu dalam waktu sekejap itulah ketiga senior tersebut pun tewas. Dari kejauhan inilah Qiaoyi sangat terkejut melihat teknik sihir kegelapan yang dimiliki Zhao Lin. Yang tak lain sihir tersebut merupakan kekuatan Bajayin yang terkenal akan kehebatannya. Qiaoyi yang tak ingin terjadi hal buruk pada Nona Qin. Pagi harinya ia sengaja menemui Nona Qin untuk segera membatalkan acara pernikahannya dengan Zhao Lin. Sebab Zhao Lin merupakan pemuda iblis kegelapan yang sangat membahayakan. Mendengarkan akan perkataan tersebut, tentu Nona Qin menolak keras membatalkan pernikahannya. Sebab yang ia kenal Zhao Lin ialah pemuda yang sangat baik. Qiaoyi yang tak ada bukti nyata untuk meyakinkan Nona Qin, yang memutuskan untuk pergi menyelinap masuk ke dalam kamar Zhao Lin agar ia dapat menemukan barang bukti untuk mengungkap kejahatan yang Zhao Lin perbuat. Dan benar saja, terlihat Qiaoyi menemukan sebuah kitab kuno yang berisikan segala ajian untuk mempelajari ilmu hitam. Tanpa rasa takut, esok harinya Qiaoyi menyerahkan barang bukti yang berhasil ia temukan pada ayah keluarga Qiao. Melihat akan kenyataan tersebut, ayah keluarga Qiao menghukum berat Zhao Lin dengan menjebloskannya ke dalam jeruji besi. Nona Qin yang tak tega melihat calon suaminya masuk ke dalam jeruji besi, ia sengaja menemui Qiaoyi agar dapat membantu dirinya melepaskan Zhao Lin. Qiaoyi yang tak tega melihat Nona Qin mensedih, pada akhirnya ia pun bersedia untuk membantu membebaskan Zhao Lin dari sel penjara. Dan benar saja, di saat menghampiri Zhao Lin di dalam sel tahanan, terlihat ia sudah berhasil lolos dan mengendalikan semua orang dengan kekuatan iblis kegelapannya agar mereka saling membunuh satu sama lain. Qiaoyi yang tak terima melihat kenyataan tersebut, ia pun berusaha menyadarkan Zhao Lin agar menghentikan amukannya. Dengan tak sengaja inilah Zhao Lin melemparkan Nona Qin hingga ia pun masuk terbakar di dalam lentera api hingga musnah. Nah, dari sekian banyaknya keluarga Qiao yang terbunuh, saat ini yang berhasil selamat hanyalah Qiaoyi seorang diri. Sebab dirinya telah mengambil dan mencuri kitab legendaris kuno milik Zhao Lin. Tentu alasan itulah yang membuat Zhao Lin tak bisa membunuh Qiaoyi sebelum kitab kuno miliknya dikembalikan. Qiaoyi yang menaruh dendam tentu dirinya tak akan mengembalikan kitab tersebut dan memilih untuk tetap bertahan merasakan siksaan yang diberikan Zhao Lin. Mengerti akan hal tersebut, Xiaolan membujuk Qiaoyi untuk menunjukkan tempat keberadaan kitab kuno Yin Yang yang disembunyikan olehnya. Disinilah Qiaoyi menuntun jalan dan memberitahu tempat yang ia gunakan untuk menyembunyikan kitab Yin Yang. Zhao Lin yang dari kejauhan merasakan akan keberadaan kitab Yin Yang-nya, ia pun kembali mengeluarkan aura kegelapan untuk memancing Xiaolan dan Master Zhu agar keluar dari dalam rumah. Sedangkan di sisi lain, terlihat Zhao Lin mengejar Qiaoyi yang hendak pergi melarikan diri. Dengan aura penuh amarah inilah Zhao Lin memaksa Qiaoyi untuk segera mengembalikan kitab yang ia sembunyikan jika tetap menginginkan nyawanya selamat. Dalam kondisi terdesak inilah Master Zhu melemparkan pedang miliknya ke arah Qiaoyi, yang dalam waktu sekejap iblis kegelapan Zhao Lin pun tewas. Di hadapan Xiaolan dan Master Zhu, terlihat Qiaoyi menunjukkan akan rasa bersalahnya. Sebab secara tak sengaja ia membunuh Zhao Lin, yang sebenarnya ia sangat senang atas kematian Zhao Lin. Sebab dirinya berhasil membalaskan dendam akan semua keluarganya yang mati terbunuh. Xiaolan yang masih merasakan ada hal yang ganjil, ia pun menampakkan wajah kebingungannya atas kematian Zhao Lin. Tak sebatas itu, ia juga menemukan selembar lukisan yang masih tersimpan dengan sangat rapi. Tak lain lukisan tersebut ialah gambar Nona Qin yang merupakan pujaan hatinya. Tak berselang lama keesokan harinya,
terlihat suasana desa Fufeng kembali normal dengan melihat berita akan kematian iblis kegelapan Shaolin yang meneror desanya. Xiaolan dan Master Zhu kemudian menuju tempat pemakaman untuk menguburkan jasad Shaolin si iblis kegelapan. Setibanya di sana, Xiaolan sangat terkejut melihat daftar nama batu nisan keluarga Qiao, di mana ia tak menemukan nama Qiao Yi tertulis di batu nisan tersebut, yang padahal dari sekian penemuan dan berita yang ia dapat menyatakan jika tak ada satupun keluarga Qiao yang selamat saat tragedi tersebut. Dengan melihat dan melusuri segala jejak yang didapat, Xiaolan menyimpulkan bahwa Qiao Yi lah yang merupakan pelaku utama atas kematian semua keluarga Qiao, serta segala ungkapan dan cerita yang ia katakan hanyalah kebohongan untuk menutupi akan kesalahan yang ia perbuat, serta mengambing hitamkan Shaolin sebab ia tak suka melihat Nona Qin hidup bahagia dengannya. Disinilah Xiaolan dan Master Zhu bergegas mencari keberadaan Qiao Yi, sebab ia tak akan membiarkan warga penduduk desa Fufeng kembali mengalami fobia akan kekejamannya. Namun setibanya di sana, terlihat Xiaolan dan Master Zhu tak menemukan akan keberadaan Qiao Yi. Disinilah Xiaolan mencoba mempraktekkan detik-detik sebelum Shaolin tewas. Dan benar saja, Xiaolan menemukan sebuah titik terang akan petunjuk arah yang sengaja diberitahu oleh Shaolin, yang ternyata tempat tersebut ialah sebuah saung yang biasa digunakan Nona Qin bersantai sambil menulis. Setelah lama mengamati dan memperhatikan tempat tersebut, pada akhirnya Xiaolan berhasil menemukan sebuah alat untuk menuju ruang bawah tanah. Setibanya di dalam, mereka dikejutkan akan keberadaan mayat yang hangus terbakar. Tak lain mayat tersebut ialah Nona Qin yang sudah tewas setahun yang silam. Tak berselang lama dari mendekati mayat tersebut, tiba-tiba Master Zhu diserang oleh sosok misterius yang membuat dirinya terpental. Tak hanya Master Zhu, Xiaolan juga secara tiba-tiba terpengaruh genjutsu hingga terbawa di tempat dimensi lain. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya inilah, untungnya Xiaolan berhasil menghancurkan genjutsu Qiao Yi yang seketika berbalik menyerang dirinya. Qiao Yi yang tak ingin melihat Xiaolan dan Master Zhu hidup, ia pun mengeluarkan kemampuannya dengan membangkitkan pasukan iblis kegelapan untuk membunuh mereka. Tak ingin misinya gagal, dengan kemampuan overpower yang ia miliki, pada akhirnya Xiaolan dan Master Zhu dapat menghancurkan semua pasukan iblis kegelapan Qiao Yi. Melihat satu persatu pasukannya pun tumbang, Qiao Yi kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membuat benteng pelindung, agar serangan Xiaolan dapat dengan mudah ia tangkis. Karena kekuatan Xiaolan sudah dalam batasan maksimum, tentu benteng pelindung yang dibuat Qiao Yi dapat mudah ia hancurkan. Dalam kondisi yang terdesak inilah, ternyata Qiao Yi masih dapat berhasil lolos dari jeratan rantai kematian Xiaolan. Disinilah ia dengan sangat terburu-buru membangkitkan Nona Qin dengan kekuatannya. Nah, dari sinilah motif akan kejahatannya pun baru terungkap, di mana ia sengaja membunuh dan menyerap semua jiwa manusia, tak lain demi menghidupkan sang pujaan hatinya Nona Qin yang sudah lama tewas. Dan benar saja dari upaya dan kerja keras yang Qiao Yi lakukan selama setahun terakhir, akhirnya ia pun dapat membangkitkan dan menghidupkan Nona Qin dalam wujud sempurna. Disinilah Qiao Yi mengungkapkan akan rasa bersalahnya di hadapan Nona Qin, sebab ia telah membunuh semua keluarga serta merenggut akan rasa kebahagiaannya. Dengarkan akan hal tersebut dengan hati yang tulus. Nona Qin, maafkan atas segala kesalahan Qiao Yi. Secara perlahan itulah tubuh Nona Qin juga perlahan musnah, meninggalkan Qiao Yi untuk selamanya. Tak kuat menerima kenyataan tersebut, Qiao Yi memutuskan untuk menyusul Nona Qin dengan cara melakukan tindakan bodoh. Untungnya tindakan tersebut dapat dengan sigap digagalkan oleh Xiaolan dengan rantai kematian miliknya. Disinilah Xiaolan mengirim Qiao Yi di sebuah tempat untuk menjalani hukuman atas semua tindakan yang sudah ia perbuat.
Dan di saat inilah hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Ya adalah, saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena mau bayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Asik Film. Assalamualaikum.